Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu dan kakak semua, dan sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan pujian syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi siang hari ini kita masih dapat diberikan kenikmatan untuk melaksanakan kegiatan tatap maya di umpan balik RTL dan nanti persiapan pembuatan bukti karya. Tetapi monggo sebelum kegiatan tatap maya ini kita mulai, kita berdoa agar tatap maya kita pada hari ini diberikan kelancaran dari awal sampai akhir. Dengan posisi duduk siap di tempat duduknya masing-masing, berdoa, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup, terima kasih. Tapi sebelumnya, gimana kabarnya Bapak Ibu semua? Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Ucapkan pada Mbak Diah Gilta, Mbak Rahma, sama Mbak Siti Rohania, selamat menempuh ujian UP yang sudah selesai. Semoga hasilnya nanti memuaskan dan yang dinantikan itu lulus dapat dicapai. Lulus kabeh. Amin. Amin Mas, matur nuwun. Kemudian kita pada pertemuan terakhir kemarin itu membahas tentang RTL, rencana tidak lanjut. Tetapi sebelum kita bahas RTL, izin ya untuk update tugas. Untuk update tugas ini. Untuk update tugas, Mas Agus Ariwibowo itu kurang diskusi sama refleksi. Kemudian Mbak Siti kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Monggo Mbak Siti segera dilengkapi nanti sambil membuat bukti karya. Kemudian Mbak Nur Rahmawati sudah tinggal yang RTL. Kemudian Mbak Tri Rahayu kurang 2, Mbak Diah Gilta kurang RTL juga. Kemudian jangan RTL itu ditambahkan apa? Selain foto juga ditambahkan notulen dan daftar hadir pas waktu kita presentasi. Kebanyakan di tempat Bapak Ibu dan kakak semua yang diupload itu tidak ada notulen dan daftar hadirnya. Daftar hadir selain foto. Izin share screen ya tentang nah, kita hari ini itu akan membahas tentang umpan balik dari rencana tindak lanjut yang telah Bapak Ibu dan kakak semua buat. Kemudian kesepakatan kelasnya masih sama. Kemudian tujuannya yaitu nanti diharapkan Bapak Ibu itu mampu memahami pentingnya dari memberikan umpan balik. Kemudian yang kedua itu mampu berbagi pengalaman saat pelaksanaan RTL. Yang ketiga, mampu menganalisis dukungan, hambatan, dan tantangan, serta solusi yang ditawarkan dalam melakukan rencana tindak lanjut. Kemudian agenda yang pertama yaitu memberikan umpan balik kepada peserta lain. Kemudian yang kedua, melakukan berbagi pengalaman saat pemaparan RTL secara bergantian. Kemudian mengisi RTL, analisis dengan umpan balik, rencana tindak lanjut. Jadi nanti yang pertama itu Bapak Ibu akan dimintai apa ya? Bercerita tentang pengalaman dalam membuat RTL itu seperti apa, pengalamannya apakah ada kesulitannya. Kemudian nanti yang kedua itu memaparkan hasil RTL yang telah dibuat, yang mana nanti akan diberikan waktu 5 menit setiap peserta. Monggo ada yang mau menyampaikan bagaimana praktik RTL yang Bapak Ibu laksanakan, apakah mendapat dukungan, apa tantangannya, kemudian solusinya apa yang ditawarkan untuk mengatasi tantangan tersebut. Monggo siapa yang mau berpendapat. Yang sudah membuat itu Mas Lil, yang belum nanti nggak apa-apa, besok nggak apa-apa.
Monggo Mas Jaka atau Mas Lili, apakah ada tantangan dalam pembuatan RTL? Atau Mbak Nur sudah buat belum? Belum, Mas. Ya, waalaikumsalam. Monggo, Mas Jaka atau Mas Lili, tantangannya dalam membuat RTL apa? Atau Mas Erik? Karena ini Bapak Ibu banyak yang izin baru menjemput anak-anak lomba menulis tegak bersambung di UPTD. Nanti yang tadi yang itu tuh Mas Agus Ari sama Mas Setio Prabowo. Selamat bergabung Pak Sigit. Kemudian Mas Jaka masih memberikan tugas di kelasnya. Kemudian Mas Erik izin baru menemui KKN sebentar. Mas Lili, monggo bisa disampaikan tantangannya dalam membuat RTL atau Mas Jaka? Atau Pak Sigit, monggo Pak Sigit bisa memberikan tantangan selama membuat RTL, Pak Sigit. Gimana Mas Agus? Bisa menyampaikan tantangan yang dialami dalam pembuatan RTL, Pak Sigit. Tantangan yang dialami dalam pembuatan RTL, monggo. Terima kasih Mas Agus. Yang pertama terkait dengan sosialisasi kemarin untuk mengumpulkan teman-teman satu sekolah sejawat itu agak sulit Mas Agus. Jadi saya harus memilih waktu yang benar-benar luang untuk saya bisa melakukan sosialisasi. Kemudian terkait tantangannya, yang pertama, saya di situ menuliskan karena ini musim hujan, memang yang pertama hujan, jadi cuacanya tidak menentu. Untuk kegiatan pada dasarnya saya melakukan rencana tindak lanjut yang berada di luar gedung, di luar kelas. Nah itu mungkin kendalanya yang pertama hujan. Kemudian yang kedua peralatan Mas Agus, karena dalam kegiatan yang saya tulis di RTL itu banyak menggunakan peralatan, terutama peralatan pertanian. Nah itu untuk kegiatannya karena peralatan minim, jadi nantinya peralatan yang harus kita gunakan itu seadanya dan mungkin bergantian Mas Agus. Terima kasih. Terima kasih Pak Sigit yang telah memberikan pengalamannya tentang pembuatan RTL kemarin. Monggo ada yang lain? Mas Jaka mungkin? Atau Mas Lili, monggo. Monggo Mas Jaka, tantangan atau pengalaman dalam membuat RTL kemarin Mas Jaka? Oh iya Pak. Bisa disampaikan. RTL milik saya sendiri Pak. Ya, hanya baru tantangannya belum dipaparkan. Tantangan dalam membuat RTL kemarin apa saja Mas Jaka? Ya, terima kasih Pak Agus. Untuk tantangan membuat RTL, menurut saya, kalau saya sendiri pada bagian Pak medianya, saya kesulitan dalam membuat
media yang akan saya tampilkan untuk presentasi ke teman-teman guru. Itu yang pertama. Jadinya saya medianya hanya basic dari Canva, terus saya edit, saya rubah-rubah sedikit. Yang kedua yaitu tantangannya dari cuaca. Untuk cuaca di sekolah saya itu kadang berubah-ubah. Jadi saya untuk menerapkan RTL yang saya buat itu agak ragu-ragu. Terus dari kemarin karena teman-teman guru di SD saya itu ada yang izin, jadi saya presentasikan itu belum semuanya teman-teman guru hadir dalam presentasi yang saya buat. Itu Pak Agus. Cek. Halo Mas Aga. Sudah Pak, itu saja. Cek. Yo, monggo Halo, lagi. cek. Lanjutkan Mas Aga, lanjutkan. Sudah Pak, itu tadi Pak. Wes Pak, tantanganku mungkin mau. Oh, nggih. Itu tadi Pak, tantangan saya. Wis itu tadi. Oh ya, tambah lagi Pak, kemungkinan untuk sarana prasarana di sekolah kami Pak. Jadi mungkin cek. Halo. Selamat bergabung Mas Ganjar. Monggo ada yang mau bercerita lagi tantangan dalam membuat RTL? Mas Ganjar mungkin mau bercerita tantangan membuat RTL apa? Wah, bingung ya aku. Tantangannya membuat Tantangannya kemarin waktu untuk melaksanakan sosialisasi ke KBS, Mas. Tadi waktunya rebut-rebutan sama persiapan penilaian kepala sekolah. Gitu. Siap. Terima kasih Mas. Tetapi akhirnya bisa bisa dilaksanakan. Terima kasih nggih. Selanjutnya kita akan berbagi tentang RTL yang telah kita buat. Monggo Mas ya Kak duluan Mas memaparkan RTL yang telah dibuat. Bisa share screen. Ya Pak, tak coba share screen.
Sudah kelihatan belum, Pak? Sampun. Sudah. Oh ya. Terima kasih, Pak. Ini saya coba akan melakukan presentasi RTL yang telah saya buat kemarin. Nah, ini ada 9 halaman. Di halaman depan, halaman pertama yaitu tentang judul, kemudian ada foto saya sendiri, terus ada nama sekolah SD Negeri Kasihan, nama rencana atau tindak lanjutnya yaitu Jurassic Jumat Bergerak Itu Asik. Terus di halaman kedua ada latar belakang. Untuk latar belakang sendiri, ini saya ambil dari berbagai sumber, yaitu dari contoh yang kemarin ada di WA Group dan saya utik-utik sendiri. Terus Bisa dibacakan, Mas, bisa dibacakan. Disingkat mawon, garis besarnya mawon. Ya, untuk latar belakang yaitu pemikiran KHD pendidikan umum berarti daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti atau kekuatan batin, pikiran, intelek, dan jasmani anak-anak. Kemudian ada dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan pada pasal 79 ayat 1 menyatakan bahwa kesehatan sekolah diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat peserta didik dalam lingkungan hidup sehat sehingga peserta didik dapat belajar, tumbuh, dan berkembang secara harmonis dan setinggi-tingginya menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Itu untuk latar belakang. Kemudian langkah-langkah ada 3 langkah yang saya buat. Yang pertama yaitu kegiatan praprogram. Saya menyusun angket ke siswa dan warga sekolah. Warga sekolah terdiri dari guru dan tendik operator sekolah maupun penjaga mengenai pilihan aktivitas yang diminati untuk dilaksanakan dalam program tersebut. Yang kedua, saya melakukan rencana program yang akan dilaksanakan. Programnya yang pertama, senam Jumat pagi, kegiatan Jumat bersih, pemeriksaan kebersihan diri siswa, sarapan bersama siswa, penyuluhan kesehatan untuk kelas 456. Terus yang ketiga, rencana pelaksanaan program. Pertama, senam Jumat pagi dilaksanakan tiap hari Jumat. Itu senamnya senam PGRI. Kemudian kegiatan Jumat bersih dilaksanakan di hari Jumat juga. Saya memprogramkan untuk minggu kedua dan minggu keempat. Walaupun minggu pertama dan ketiga juga saya melakukan. Terus pemeriksaan kebersihan diri siswa dilaksanakan setiap Jumat. Setelah senam nanti saya akan mengecek kebersihan gigi, kuku, telinga, dan rambut. Sarapan bersama dilaksanakan di Jumat juga, di minggu pertama dan ketiga. Lalu ada penyuluhan kesehatan dilaksanakan setiap 2 bulan sekali. Ini yang melaksanakan adalah saya sendiri. Mungkin saya nanti juga akan dibantu oleh pihak puskesmas. Kalau tidak puskesmas, ya itu nanti saya dibantu juga oleh teman guru saya sendiri. Slide keempat yaitu tujuan program. Untuk tujuan program, tujuan pertama yaitu tentang promosi gaya hidup sehat dan pentingnya kebiasaan hidup sehat. Kedua, memfasilitasi warga sekolah untuk menjaga dan meningkatkan kebugaran serta kesehatan. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang bersih dan sehat. Yang keempat, pembentukan karakter profil pelajar Pancasila atau karakter P5. Terus slide yang keenam, struktur program. Untuk yang pertama, sasaran sendiri. Tadi saya tekankan untuk kelas 4, 5, 6, tapi kelas 1, 2, 3 juga saya ikutkan walaupun tidak intensif. Nah, untuk jumlah keseluruhan siswa sendiri, yaitu 146 siswa, ditambah guru dan tendik sebanyak 12.
Yang kedua, strukturnya yaitu tentang senam Jumat pagi melibatkan seluruh warga sekolah. Warga sekolah sendiri itu dari guru, tendik, kemudian kelas 4, 5, 6, ini ada tambahan lagi kelas 1, 2, 3. Kelas 4, 5, 6 itu bergantian nantinya menjadi instruktur di depan, tentunya bersama saya sendiri. Yang ketiga, kegiatan Jumat bersih setiap minggu kedua dan keempat, melibatkan seluruh warga sekolah. Terus slide ke-6, struktur program dan mitra. Yang pertama, pemeriksaan kebersihan siswa itu dilaksanakan setiap Jumat. Penanggung jawab yaitu saya sendiri, guru PJOK. Terus yang kedua, sarapan bersama dilaksanakan di Jumat minggu ke-1 dan ke-3. Saya memerintahkan anak-anak membawa bekal dari rumah dan melaksanakan kegiatan Jumat bersih didampingi oleh guru kelas, guru PAI, dan saya sendiri, guru PJOK, serta dibersamai oleh ibu kepala sekolah. Yang ketiga, yaitu penyuluhan kesehatan dilakukan atau dilaksanakan setiap 3 bulan sekali yang diberikan oleh petugas kesehatan dari Puskesmas. Dan itu tentunya saya sendiri juga ikut memberikan penyuluhan. Slide yang ke-8, yaitu rencana evaluasi. Evaluasi kegiatan itu tadi akan saya laksanakan secara berkala, yaitu setiap 3 bulan sekali, dengan sasaran semua pihak yang terlibat dalam program ini, terutama siswa, peserta didik, dan guru ataupun pengampu, pendamping. Evaluasi itu dapat berupa pengamatan langsung dari saya, kemudian dengan wawancara dengan pihak yang terlibat. Maksudnya pihak yang terlibat yaitu dengan teman-teman rekan sejawat guru. Terus untuk tantangan program yang saya buat ini, yang pertama yaitu cuaca yang berubah-ubah, karena saat ini atau akhir-akhir ini sering terjadi hujan di pagi ataupun siang sore. Berhubung kegiatan ini dilakukan di pagi hari, nah itu menjadi tantangan terbesar saya di kegiatan ini. Terus kegiatan tersebut atau kegiatan ini bisa saja berbenturan dengan kegiatan lain di sekolah maupun kegiatan di luar sekolah. Yang saya khawatirkan kegiatan ini nanti akan berbenturan dengan kegiatan di luar sekolah. Misal ada kegiatan lomba di Kapanewon, UPTD ataupun kabupaten. Nanti kalau ada lomba, pasti ada guru ataupun siswa yang tidak mengikuti kegiatan tersebut atau kegiatan ini. Yang ketiga, keadaan siswa yang mungkin tidak hadir semua karena ada kendala kesehatan yang lainnya. Nah, mungkin ada beberapa siswa yang tidak bisa mengikuti karena izin sakit ataupun izin keperluan lain, izin keperluan di rumah ataupun di keluarganya. Yang terakhir yaitu slide ke-9. Ini ada foto kemarin saya melakukan sosialisasi terhadap guru, terhadap ibu kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan. Ini saya lakukan di dalam ruang guru menggunakan laptop, kemudian foto copy print-printan program yang saya buat, terus menggunakan speaker dan mic. Nah, itu saja tentang RTL yang saya buat untuk kegiatan ataupun untuk keperluan tugas ini. Terima kasih Pak Agus. Ada kritik dan saran, saya terima masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada Mas Yaka yang telah mempresentasikan hasil RTL-nya yang telah dibuat. Monggo ada tanggapan dari Bapak Ibu. Saya persilakan tentang RTL yang telah dibuat Mas Yaka, atau ada pertanyaan tentang RTL yang telah Mas Yaka buat. Monggo. Saya Mas Agus. Monggo Mas Adik. Yang terkait penyuluhan sendiri tadi Mas Yaka.
semisal hasil penyuluhannya harus ada tindak lanjut, itu terus bagaimana? Misal tadi penyuluhan apa tadi ya? Tadi kan penyuluhan sendiri, saya sendiri ya. Semisal ada ditemukan sesuatu yang memerlukan tindak lanjut, itu nanti seperti apa? Terima kasih Mas Jaka. Terima kasih Mas Erik. Pak Agus izin menjawab pertanyaan dari Mas Erik. Misal tadi ada tindak lanjut ataupun ada yang harus dilakukan selanjutnya, yaitu saya akan menghubungi pihak puskesmas, karena pihak puskesmas yang mengetahui tentang permasalahan kesehatan lebih mendalam. Saya konsultasikan dengan pihak puskesmas, atau saya konsultasikan dengan teman saya guru-guru PJUK yang mengerti tentang kesehatan. Untuk saya kan kebersihannya hanya kebersihan tentang penyuluhan kesehatan mendasar, tidak terlalu mendalam. Contoh penyuluhan tentang kesehatan, bagaimana cara mandi yang baik, bagaimana cara menggosok gigi yang baik. Kalau misal misal ada praktek menggosok gigi, kemudian dilalai giginya itu pas digosok keluar darah, nah itu saya akan konsultasikan dengan teman saya sejawat atau rekan sejawat di sekolah saya. Nantinya ini bagusnya dibagaimanakan, atau apakah cukup didiamkan saja bisa selesai, atau nek misal metu gede terus iso dibawa ke puskesmas. Nah, itu nanti saya akan konsultasikan dengan rekan sejawat saya. Nah, itu saja dari saya. Terima kasih. Semoga pas jawabannya. Pas rapas kudu pas. Terima kasih Mas Jaka. Ada yang lain? Monggo Mas Erik. Sampun. Sedikit gambaran saja. Untuk misalnya kalau kita itu biasanya kan kita setiap awal semester ya. Setiap awal semester itu pasti ada penjaringan kesehatan dari puskesmas, terutama itu untuk kelas bawah, apalagi kalau awal tahun pelajaran itu di SD SMP pasti ada. Nah, kalau misalnya kita pas misalnya tempat masyarakat ini ada penyuluhan kesehatan. Nah, pas penyuluhan kesehatan itu ada kasus-kasus yang ditanyakan ke puskesmas, kemudian ada puskesmas itu menanggapi, oh ya ini kasus yang harus diselesaikan ke puskesmas. Biasanya sekolah sama puskesmas itu sudah ada kesepakatan bersama, nanti pasti petugas dari puskesmas itu membuat rujukan kepada siswa yang mengalami masalah agar nanti orang tua atau guru pada waktu tertentu biasanya sudah dijadwalkan agar dibawa ke puskesmas untuk diberikan penanganan atau tindakan yang lebih lanjut. Biasanya seperti itu. Kalau misalnya pas ada penyuluhan kesehatan atau pas ada pemeriksaan kesehatan secara berkala dari puskesmas, kalau ada siswa-siswa yang mengalami masalah dan memerlukan tindakan lebih lanjut, biasanya dikasih rujukan untuk dilaksanakan tindakan di puskesmas. Biasanya seperti itu. Untuk selanjutnya, yang masih kalau tadi kan Jumat bugar. Kemudian monggo saya sudah melihat ya, monggo Pak Sigit bisa memaparkan hasil dari RTL-nya. Kalau Pak Sigit, Mas Agus Hariwibowo dulu. Monggo salah satu. Atau Mas Tio Prabowo yang beda dari Mas Jaka, Mas Erik beda itu. Monggo bisa memaparkan Mas Agus Ari, Mas Lili, Pak Sigit atau Mas Tio Prabowo. Monggo salah satu bisa memaparkan hasil RTL-nya. Monggo Mas Tio Prabowo atau Mas Lili. Mas juga beda itu. Kalau Mas Erik sama Mas Jaka kan hampir sama. Monggo Mas Tio Prabowo. Ini nambah lagi kan gue. Atau Mas Nanang nanti juga bisa. Nambah lagi kan gue.
Kalau punyanya Mas Erik tadi kan hampir sama dengan Mas Jaka. Mas Jaka hampir sama. Gitu. Mas Ganjar juga beda itu. Sing mengke. Atau monggo Mas Nanang. Mas Nanang Didi. Halo Mas Nanang Didi. Bentar Mas, tak uploadkan nih Mas, Mas Setia Prabowo. Belum bisa. Setia Prabowo iku nang ndi wi? Ora anu wi. Ora ndi wi? Aku nang sekolahan. Niki Mas, kantun memarkan Mas. Sudah tak download. Monggo Mas Setia Prabowo bisa dibacakan. Nih. Ini Pak. Nah, sudah kelihatan toh? Oke. Aku lebih minta ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nun, coba saya mau membacakan rencana tindak lanjut yang saya beri judul Aksi Seru dan Hebat. Ini singkatan dari ajang kreasi siswa SD Negeri Sehat dan Berbakat. Latar belakangnya pemikiran Ki Hajar Dewantoro, pendidikan umumnya. Ini langsung aja di bawahnya Pak ya Pak? Oh nggih. Aku le mindah-mindah Bi. Langsung kula mawon. Dipun niki. Langsung kula nggih. Nggih, tujuan program yaitu pembentukan karakter profil pelajar Pancasila, menciptakan lingkungan belajar yang kompetitif serta mengajarkan nilai-nilai sportivitas dan disiplin serta menumbuh kembangkan kreativitas siswa. Struktur program dan mitra, sasaran dari programnya adalah seluruh siswa kelas 1 sampai dengan kelas 6 sebanyak 125 siswa ditambah guru dan pendidik sebanyak 12 orang. Kegiatannya yaitu senam Jumat pagi melibatkan seluruh warga sekolah dan siswa kelas 1 sampai 6. Instruktur senam ditugaskan pada siswa kelas besar, siswa kelas 3 sampai kelas 6 bergantian sesuai dengan jadwalnya masing-masing. Struktur program dan mitra, ajang kreasi siswa SD Negeri Hulu Sehat dan Berbakat dengan menampilkan kreativitas siswa perwakilan dari masing-masing kelas. Ini ajangnya berupa perlombaan pementasan yang sudah kami lakukan kemarin adalah di kelas 6 menunjukkan drama keagamaan atau drama. Terus kelas 5 kemarin pantomim. Kemudian ada juga menyanyi. Apresiasi dari Bapak Ibu guru pembimbing sebagai motivasi dan semangat untuk kemajuan bersama.
Lanjut Mas. Kapasitas yang dimiliki yaitu mengurusnya semua warga sekolah dan orang tua wali, fisik, lapangan, peralatan pendukung, sound system, alat dan alat kesehatan, politik, kebijakan kepala sekolah, sosial, hubungan kerjasama dengan puskesmas dan warga sekitar, finansialnya dana BOS. Rencana evaluasi program dilaksanakan secara berkala per 2 bulan sekali dengan sasaran semua pihak yang terlibat dalam program ini. Evaluasi dapat berupa penyebaran angket yang memuat refleksi dan umpan balik dan wawancara langsung. Terus dokumentasinya seperti ini. Kami kemarin melakukan sosialisasi yang berupa program kegiatan setelah senam pagi itu kami melaksanakan pentas dari siswa kelas 6. Tantangan 1, kendala cuaca yang kurang bersahabat, biasanya kalau mendung kalau gerimis kita bubarkan. Terus jika listrik padam juga terpaksa kami melakukan dengan tanpa pengeras suara. 3, adanya kendala kegiatan lain, mungkin ada kegiatan Jumat. Itu biasanya ada kegiatan lomba di luar sekolah atau maka kegiatan ini kami tunda terlebih dahulu. Sekian dan terima kasih. Mungkin ada kurangnya, banyak sekali kurangnya, kami mohon kritikannya. Terima kasih dari saya. Terima kasih Mas Setio Prabowo yang telah menyampaikan RTL-nya. Monggo ada pertanyaan atau masukan yang ingin disampaikan oleh Bapak Ibu semua tentang RTL yang dibuat Mas Setio Prabowo. Monggo. Cukup nggih? Sudah cukup bagus. Tadi ada kerjasama juga dengan kelas atas dengan Bapak Ibu guru lain tentang pementasan kreasi bakat siswa, terutama kelas atas. Tidak hanya menyangkut olahraga, tapi sudah berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru kelas yang lain. Monggo bisa dipaparkan hasil RTL-nya Pak untuk milik Pak Sigit atau Mas Lili. Mas. Yo, Mas Agus Ari, monggo. Oh, siap. Nggih, Mas Agus Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Mas Agus. Saya akan memaparkan hasil dari tindak lanjut tentang tugas dari kemarin yang memberikan judul melestarikan permainan tradisional Gubak Sodor. Yang pertama, latar belakang permainan tradisional Gubak Sodor adalah permainan tradisional yang hampir punah dan jarang dikenali oleh anak. Maka dari itu perlu dikembangkan permainan tradisional Gubak Sodor untuk mempunyai banyak manfaat. Salah satunya untuk meningkatkan kecerdasan interpersonal anak usia 10 tahun dalam aspek kerjasama. Maka dari itu perlu diimplementasikan permainan tradisional Gubak Sodor dalam meningkatkan kerjasama anak usia 10 pada pembelajaran PJUK di SD Negeri Mendiro. Kemudian tujuannya program ini adalah yang pertama untuk mengembangkan model pembelajaran gerak dasar melalui permainan Gubak Sodor bagi anak di sekolah dasar. Dan yang kedua untuk melestarikan permainan tradisional itu sendiri. Berikutnya untuk menumbuhkan rasa menghormati terhadap kebudayaan tradisional. Berikutnya menumbuhkan sikap kerjasama. Berikutnya meningkatkan kebugaran tubuh.
SD Negeri Mendiro, serta yang terakhir pembentukan karakter profil pelajar Pancasila. Sedangkan capaiannya yang ingin dicapai yang pertama dalam tahap pengenalan itu aktivitas ini diusahakan untuk membantu murid untuk terlibat aktif secara menyeluruh baik dari kelas sasarannya dari kelas 3 sampai kelas 6 nanti semuanya akan mengenal secara lebih mendalam tentang aktivitas ini. Tahap yang berikutnya adalah eksplorasi. Di sini murid mencari topik yang lebih mendalam tentang Gubak Sodor ini. Harapannya nanti dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang permainan Gubak Sodor ini, maka akan permainan ini dapat dilakukan dengan secara berhasil membentuk karakter baik secara pribadi maupun karakter fisiknya. Kemudian yang berikutnya proyek aktivitas murid merancang dan membuat produk hasil belajar. Nanti pada akhirnya akan dilakukan suatu perlombaan atau kompetisi di akhir pertemuan. Berikutnya struktur program yang dibuat merupakan kokurikuler yang menjadi upaya untuk mendalami dan menghayati materi pelajaran yang didapat melalui kegiatan permainan tradisional Gubak Sodor. Murid yang terlibat adalah kelas 3 sampai dengan 6, baik laki-laki maupun perempuan, dengan penanggung jawab kepala sekolah. Kemudian komunitas belajar sekolah yang menjadi fasilitator adalah komunitas belajar sekolah SD Negeri Mendiro yang terdiri dari beberapa guru kelas dan guru mapel dalam pengarahan publis. Kemudian mitra atau kerjasama dengan wali kelas sebagai koordinator dan dengan masing-masing kelas kepanitiaan peserta dan pihak lain yang berasal dari murid. Selanjutnya, kapasitas yang dimiliki sekolah memiliki kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Berikutnya, murid yang berjumlah 113 orang, masing-masing melaksanakan mengirimkan perwakilan sesuai minat dan bakatnya menjadi panitia, peserta, wasit, ofisial, serta penonton. Dalam hal ini, dari kelas 3 sampai kelas 6 tadi ya. Kemudian, yang berikutnya, sekolah memiliki lapangan olahraga yang cukup luas. Dan juga memiliki jaringan internet untuk mempublikasikan baik dalam saat melakukan pembelajaran maupun saat nantinya di akhir kita akan melakukan SEM tadi. Berikutnya, rencana evaluasi. Evaluasi secara menyeluruh dilaksanakan setelah pelaksanaan selesai, apa yang sudah baik dan apa yang ditingkatkan. Serta melihat dari umpan balik murid berupa kuesioner dan wawancara. Dengan cara mendokumentasikan kegiatan berupa video dan foto. Mencatat hasil pengamatan tentang kebiasaan kerjasama dan memberikan evaluasi yang efektif dan memberikan umpan balik yang konstruktif pada setiap peserta. Tantangannya berupa cuaca ya, karena dilaksanakan pada semester pertama biasanya akan pertama dan kedua awalnya banyak terjadi hujan atau panas yang terik sehingga kadang kegiatan ini bisa ditunda dalam kegiatannya sehingga perlu direncanakan ulang. Kemudian yang kedua kegiatan yang bentrok dengan antar kelas. Kemudian waktu dilaksanakan yang kurikuler 1 semester di dalam pembelajaran, kemudian di akhir ada pada kelas meeting itu pas saat pembagian sebelum pembagian rapot itu dilaksanakan kompetisi Gubak Sodor dengan sistem SEM tadi. Ya, terima kasih.
Itu saja Mas Agus dari saya. Maaf, ini agak serak kemarin hujan-hujanan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu yang telah memaparkan RTL-nya. Monggo ada tanggapan atau saran atau masukan yang disampaikan pada RTL yang telah Mas Agus hari itu buat. Monggo Bapak Ibu dan teman-teman semua. Kalau sudah bagus, sangat bagus sekali. Karena sudah ada praktek-nya dan melestarikan permainan tradisional. Monggo, kalau ada masukan atau pertanyaan tentang RTL yang telah dibuat Mas Agus Ariwibowo. Atau cukup? Kalau cukup nanti Bapak, Ibu, dan kakak-kakak semua bisa melihat RTL yang telah dibuat itu di Google Drive yang saya bagian kemarin. Nanti kan di Google Drive itu ada aksi nyata dan RTL. Monggo nanti misalnya mau melihat punya temannya bisa, karena di situ sudah saya sudah buat sebagai editor. Tidak hanya sebagai pelihat, tetapi bisa sebagai editor. Jadi nanti bisa melihat punya teman-temannya, bisa di-download juga bisa sebagai gambaran atau sebagai tambahan wawasan kita untuk mempraktikkan RTL teman-teman yang telah buat. Tidak hanya punyanya, misalnya punyanya Mas Agus itu seperti ini, punyanya Mas Anang seperti ini, punyanya Pak Senang itu bagus PPS, pilih sampah, kemudian punyanya Mbak Ade, Mbak Alma itu tentang SEM juga, punyanya Pak Sigit itu tentang kebersihan diri pribadi, ada sikat gigi dan kebersihan lingkungan, membuat lingkungan menjadi asli. Nah, nanti bisa Bapak, Ibu, dan kakak semua itu lihat di Google Drive, ya. Nanti bisa di-download, bisa dibuka, bisa dijadikan gambaran, wawasan untuk menambah praktik baik kita di sekolah masing-masing. Nah, saya kira cukup untuk umpan balik. Nah, kita akan lanjut ke tugas Bapak Ibu terakhir, yaitu di bukti karya. Izin share screen, ya. Nah, ini ada merupakan tugas terakhir dari program PKG yang harus Bapak Ibu buat, yaitu tentang bukti karya. Nah, alur validasi bukti karya untuk PKG PJOK. Nah, bukti karya itu merupakan platform Merdeka Mengajar untuk diseminasi PKG PJOK yang telah kita laksanakan, Bapak Ibu. Nah, yang pertama nanti kita akan membahas tentang satu, alur aktivasi bukti karya PKG PJOK. Kemudian yang kedua, mengunggah bukti karya di PMM. Nah, tidak terasa, kita itu sekarang sudah sampai ke minggu ke-12 atau hampir terakhir, minggu ke-12. Sekarang kita sudah sampai 11, kita tinggal seminggu lagi terakhir. Nah, untuk tugas bukti karya ini bisa dilaksanakan mulai besok pagi sampai dengan hari terakhir itu tanggal 29 November. Nah, jadi untuk pembuatan bukti karya bisa dimulai besok pagi, kemudian diupload, kemudian terakhir pengunggahan itu tanggal 29 November. Jadi nanti di tengah-tengah kita di tanggal 26 kalau nggak salah itu ada pertemuan tatap maya untuk membuat refleksi bukti karya. Bukti karya yang sudah saya buat itu bisa diunggah atau belum, sudah lolos validasi atau belum, nanti kita bahas di tanggal 26.
Kemudian sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru PJOK, peserta diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program ini, serta menjadi salah satu prasyarat kelulusan PKG PJOK. Bukti karya adalah produk orisinil, bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain, wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi fasilitator. Jadi ada ini yang dicetak tebal ini prasyarat kelulusan PKG, jadi harus membuat Bapak Ibu. Jadi bukti karya ini harus dibuat oleh Bapak Ibu dan kakak semua sebagai salah satu prasyarat kelulusan PKG PJOK. Memang tidak mempengaruhi nilai, tetapi mempengaruhi syarat kelulusan. Kalau nilainya memang tidak berpengaruh, tetapi untuk syarat kelulusannya harus mengunggah bukti karya. Kemudian kriteria dan ketentuan penambahan bukti karya. Yang pertama, untuk karya video, pastikan gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Kemudian, video yang menampilkan wajah dan identitas peserta didik wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik. Kemudian, isi karya video maupun dokumen PDF tidak membuat unsur sara, pornografi, ujaran kebencian, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Yang terakhir, karya bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Mohon cantumkan kredit atau sumber referensi dari karya Anda. Jadi nanti untuk video, nanti kan kita itu ada, nanti di bawah ada 3, boleh kita membuat salah satu, boleh ketiga-tiganya bukti karya. Yang pertama, praktik pembelajaran. Yang kedua, praktik baik. Yang ketiga itu modul ajar Bapak Ibu. Jadi kalau praktik pembelajaran itu nanti bisa video, bisa PDF. Kemudian praktik baik itu bisa video, bisa PDF. Kemudian kalau modul ajar itu tentu harus PDF. Alur validasi bukti karya untuk PKG PJOK. Nah, yang pertama nanti Bapak, Ibu, dan kakak-kakak semua buka di LMS. Nah, di LMS itu di bagian bawah nanti ada bukti karya. Nah, nanti di bukti karya itu Bapak, Ibu, dan kakak semua klik. Nanti di situ ada unggah graf bukti karya menggunakan menu bukti karya di sebelah kiri. Kemudian refleksi bukti karya, mengikuti sesi virtual bersama fasilitator. Nah, itu tanggal 26. Kemudian berbagi bukti karya. Nanti yang pertama itu Bapak, Ibu, dan kakak semua klik yang atas, unggah graf bukti karya. Kemudian Bapak, Ibu, dan kakak semua dapat memulai mengunggah bukti karya dengan mengakses bagian menu bukti karya pada LMS Diseminasi PKG PJOK. Nah, di awal itu ada lembar pernyataan persetujuan PKG PJOK. Itu Bapak, Ibu, dan kakak semua klik, nanti isinya itu surat pernyataan, kemudian nanti muncul ini unduh pernyataan, kemudian make a copy, nanti diisi. Nanti kemudian itu bentuknya PDF, nanti di PDF-kan. Nanti minta tanda tangan kepala sekolah, kemudian ditandatangani, kemudian di PDF-kan. Nah, isinya ini tadi Bapak Ibu. Dengan menandatangani formulir ini, saya menyatakan bahwa saya telah memberikan informasi kepada peserta didik kepala sekolah terkait pengambilan gambar. Saya menyatakan bahwa saya telah meminta pertunjukan secara, saya menyatakan bahwa pengambilan gambar menggunakan secara ini. Saya menyatakan bukti karya yang buat itu merupakan bukti orisinal saya, bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Jika di kemudian hari saya terbukti melakukan plagiasi bukti karya,
saya bersedia jika bukti karya saya dihapus dari PMM. Nah, jadi surat pernyataannya itu ada persetujuan orang tua, kepala sekolah, kemudian hasil kerja sendiri, bukan plagiasi. Nah, nanti di-download, kemudian dicentang, ditandatangani, kemudian di PDF-kan. Nanti bisa di-upload di tempat yang telah disediakan. Nah, ini yang saya sampaikan lagi, Bapak Ibu. Pemulihan kategori bukti karya. Yang pertama, praktik baik. Nah, di praktik baik itu pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain. Dalam konteks program, praktik baik dapat berupa refleksi modul atau hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam format dokumen atau video. Nah, jadi kalau praktik baik nanti format yang diunggah itu bentuknya boleh PDF atau dokumen, boleh juga video. Kemudian yang kedua, praktik pembelajaran, yaitu proses pembelajaran guru dengan peserta didik di dalam kelas. Peserta didik membuat karya ini, peserta dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumen aksi nyata. Kemudian yang terakhir itu RPP atau modul ajar, ini harus bentuknya PDF. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu, monggo. Sampai pemilihan bukti karya. Kalau praktik baik itu Mas Agus, itu contohnya seperti apa ya? Praktik baik itu misalnya, praktik baik itu misalnya dengan tadi misalnya Canva, misalnya belajar bersama-sama dengan mempelajari Canva, kemudian praktekkan berbagi dengan Bapak Ibu guru di kelas, di KBS-nya, kemudian mempelajari Microsoft Word atau apa, kemudian intinya itu yang berguna bagi Bapak Ibu guru semua. Misalnya Word, kemudian belajar Kahoot, belajar Quizzes, ya itu bisa termasuk praktik baik. Misalnya nanti di KBS itu Mas Erik memaparkan cara belajar Quizzes, belajar bersama tentang Quizzes, membuat Google Form, itu bisa termasuk praktik baik, Mas Erik. Kemudian cara mengkondisikan kelas dengan metode apa, itu berdiskusi di Kombel atau di KBS, itu termasuk praktik baik nanti. Ada lagi, monggo. Sampai sini sebelum diteruskan, nanti malih nggih, sampai akhir dulu. Kemudian contoh unggah draft bukti karya di LMS kategori praktik baik. Nah, kemudian yang pertama, atau mungkin ada yang mau praktik, monggo bisa dibuka LMS-nya, kemudian dibagikan share screen, kalau enggak ini aja. Oke. Kemudian yang kategori, tadi nanti milih yang praktik baik, apabila kita mau berbagi praktik baik. Kemudian bentuk karyanya milih, apakah video, apakah PDF. Nah, kalau video nanti bisa disalin, misalnya kalau sudah Bapak Ibu unggah di YouTube, atau di drive bersama, tetapi lebih enak di YouTube. Nanti link YouTube-nya Bapak Ibu salin di bentuk karyanya, di video, kemudian salin tautan video diletakkan di bentuk karya. Kemudian judulnya, misalnya praktik berbagi praktik baik pembuatan Quizzes di Kombel, atau berbagi praktik baik mempelajari Kahoot, mempelajari Word di Kombel sekolah. Nah, itu ditambahkan hashtagnya, ada 3 hashtag nggih, PKG, PJOK, kemudian
guru belajar, kemudian murid belajar. Misalnya tadi berbagi praktik baik pembuatan kuisis, hashtag PKG PJOK, guru belajar, murid belajar. Harus ada 3 hashtag tersebut. Misalnya berbagi praktik baik pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan metode instruksional atau non-instruksional. Nah, itu bisa ditambahkan hashtag PKG PJOK, guru belajar dan murid belajar. Kemudian deskripsinya diisi deskripsinya. Oh, ini berkolaborasi berbagi praktik baik dengan Bapak Ibu di Kombel pembuatan kuisis dilaksanakan pada hari ini, jam ini, seperti itu. Itu di deskripsi. Sampai sini ada pertanyaan, monggo. Besok tata caranya ini Pak, dipublikasikan kita toh. Ini dikirim contohnya juga. Nanti tak bagikan nanti. Kemudian unggah graf bukti karya kategori praktik baik. Nah, nanti yang kelima ada jenjangnya untuk SD, SMP atau SMA atau tidak terkait kelas. Kemudian mata pelajarannya apa? PJOK. Kemudian temanya apa? Kalau SMP ya jenjang 7, 8, 9, kalau SD ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian temanya apa? Kemudian sarana apa saya digunakan? Terkait bukti karya, misalnya kita memakai LCD, kemudian memakai sound system atau sound system portable dan lain-lain. Kemudian unggah lembar persetujuan bukti karya yang telah diunduh. Nah, di sini nanti diunggah tadi yang surat persetujuan yang telah di-download, yang ada tanda tangan kepala sekolah sama tanda tangan Bapak Ibu dan kakak semua. Itu dilampirkan di sini. Kemudian tinggal kumpulkan. Kemudian kalau bentuknya PDF, ya tinggal salin. Sama seperti itu. Sekarang yang kedua, kategori praktik pembelajaran. Kalau praktik pembelajaran tadi ada video juga, ada PDF juga. Bentuk karyanya bebas, ada 2. Ada video boleh, PDF boleh. Misalnya Bapak Ibu melaksanakan praktik pembelajaran. Misalnya mempraktikkan SEM. Nah, Bapak Ibu video selama 1 pembelajaran penuh. Nah, Bapak Ibu upload di YouTube, kemudian videonya di-upload di sini. Bentuk karya, video, link YouTube-nya ditampilkan di sini. Judul, penerapan SEM di SD Negeri Benerjo misalnya. Deskripsinya bebas, berkaitan dengan SEM. Kemudian jenjangnya untuk SD karena SD, SMP yang SMP. Kemudian sama, sampai sini sarana prasarananya sama. Kemudian unggah berkasnya juga sama. Kalau yang ini di RPP modul ajar, sama juga. Kalau yang ini kan RPP tidak video, tapi bentuknya PDF. Yang penting jangan lupa Bapak Ibu, ada hashtag PKG PJOK, guru belajar dan murid belajar. Nah, pilih salah satu. hashtagnya itu semuanya. Kategorinya itu pilih salah satu. Nah, video atau pilih salah satu, bisa praktik pembelajaran, praktik baik atau modul ajar. Nanti bisa pilih salah satu. Nanti contohnya dikirim itu Pak yang sudah jadi. Misalnya nanti itu mau 2 juga enggak apa-apa, tapi salah satu enggak apa-apa. Mas Prabowo 3-3-nya nih Mas Agus. Setelah Anda mengisi semua data untuk mengunggah bukti karya, klik kumpulkan untuk konfirmasi bahwa bukti karya yang dikumpulkan sudah sesuai. Nah, setelah itu nanti kan muncul konfirmasi pengumpulan bukti karya. Apakah Anda yakin hendak mengumpulkan bukti karya ini? Bukti karya yang Anda kirimkan tidak dapat diubah lagi hingga yang pertama, fasilitator melakukan proses validasi. Yang kedua,
fasilitator menyatakan bukti karya yang Anda kumpulkan sesuai dan secara otomatis diterbitkan pada fitur bukti karya PMM. Jadi nanti sudah terintegrasi di PMM Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal mengunggah bukti karya di LMS, kalau sesudah sesuai, kemudian sudah divalidasi, kemudian lolos, nanti sudah otomatis terupload di PMM. Kalau dulu kan misalnya kita membuat bukti karya kan kita harus mengupload sendiri di PMM. Tetapi kalau yang ini sudah otomatis nanti Bapak Ibu upload di LMS, nanti sudah terintegrasi langsung ke PMM. Ini harap diingat bahwa bukti karya yang sudah dikumpulkan tidak dapat diubah kembali sampai yang pertama dilakukan evaluasi. Misalnya ada kesalahan, kemudian sudah memperbaiki, nanti baru bisa diperbaiki. Nah, setelah Anda melakukan konfirmasi status unggah graf bukti karya, nanti di pojok ini ada sedang ditinjau. Nanti kan belum diajukan. Yang kedua, sedang ditinjau. Artinya apa? Artinya sudah diunggah tetapi belum divalidasi. Kemudian, putusan utama dari validasi bukti karya. Yang pertama, fasilitator akan memvalidasi dan memberikan umpan balik terhadap produk bukti karya dan lembar pernyataan peserta sesuai dengan rubrik validasi. Nah, nanti di situ juga ada rubrik validasinya. Oh, yang sesuai itu yang seperti apa? Toh itu sudah ada panduannya sebenarnya Bapak Ibu. Ada rubriknya, tinggal Bapak Ibu mencocokkan misalnya, oh modul ajar sudah ada, ini belum. Kalau sebenarnya kalau sudah ada, bentar tak ini. Nah, bisa ditampilkan rubriknya itu seperti ini Bapak Ibu. Sebentar, stop screen. Share Windows. Nah, Bapak Ibu dan kakak semua bisa lihat rubrik validasi bukti karya itu di halaman unggah graf bukti karya. Kalau sudah ada, sudah sesuai itu nanti akan lulus validasi. Misalnya ada lembar pernyataan atau persetujuan peserta PKG yang telah ditandatangani oleh peserta kepala sekolah dan diunggah ke dalam folder yang telah disediakan. Nah, itu dicentang. Kalau dicentang berarti sudah. Kemudian isi karya video atau PDF menunjukkan pemahaman peserta terkait sintesa atau implementasi materi pelatihan PHDB CUK. Nah, misalnya kalau di karyanya modul ajar, di situ sudah ada pembelajaran berdiferensiasi, kemudian ada kalau peningkatan kemarin apa? Peningkatan kemarin ada pemrogresan, kemudian di pembelajarannya sudah ada menggunakan metode instruksional dan non-instruksional, sudah ada misalnya menggunakan model pembelajaran gerak, model pembelajaran kebugaran, dan model pendidikan sport education model. Nah, itu sudah berarti sudah memahami. Kemudian isi karya video atau PDF tidak membuat unsur sara, centang. Kemudian tidak membuat unsur pornografi, centang. Tidak memuat unsur ujaran kebencian, nah, tidak memuat unsur ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Nah, itu merupakan rubrik dari validasi bukti karya. Misalnya nanti Bapak Ibu itu bukti karyanya sudah ada, tidak ada itu semua, sudah sesuai semua, tetapi kok tidak lulus validasi, itu nanti bisa disampaikan lebih lanjut. Stop. Tambah lagi share screen. Tadi sampai di Nah, jika bukti karya dinyatakan belum sesuai, maka peserta perlu memperbaiki atau melengkapi kembali dan bukti karya belum dapat diunggah ke PMM.
peserta harus melakukan perbaikan produk bukti karya terlebih dahulu, dilanjutkan meminta validasi kembali kepada fasilitator. Jadi nanti kalau misalnya belum sesuai, nanti pasti akan dikembalikan dan diperbaiki. Misalnya ini yang ini kurang ini, nah, nanti diperbaiki, baru nanti bisa diajukan kembali untuk meminta validasi lagi sebelum nanti dapat diunggah ke PMM. Sebaliknya, jika bukti karya dinyatakan sesuai, maka bukti karya akan diproses untuk diterbitkan di PMM secara otomatis. Jadi nanti secara otomatis nanti kalau misalnya sudah sesuai, kemudian sudah lolos validasi, nanti sudah lolos untuk diterbitkan di PMM. Nah, setelah nanti Bapak Ibu mengunggah bukti karya, maka jangan sampai lupa diinjak-injen. Apakah sudah dicek atau divalidasi belum? Nah, kalau sudah, misalnya ada perbaikan ya diperbaiki, misalnya tidak berarti ya sudah lolos. Nah, ini Bapak Ibu perlu perbaikan. Tadi kan statusnya dalam tinjauan. Nah, itu kalau statusnya dalam perbaikan berarti bukti karya yang Bapak Ibu unggah itu belum sesuai, makanya perlu perbaikan. Apabila hasil validasi fasilitator belum sesuai, maka Anda akan melihat status perlu perbaikan pada tampilan lembar LTI bukti karya. Perhatikan umpan balik dan klik lihat penilaian dan fasilitator sebagai acuan perbaikan hasil dari bukti karya. Jadi nanti pasti ada umpan balik. Misalnya ini kurang sesuai, ini kurang ini, nanti diperbaiki di situ. Kemudian klik perbaiki untuk memulai melakukan perbaikan dan mengumpulkan ulang bukti karya. Nah, kalau sudah diperbaiki, kemudian diklik lagi untuk kumpulkan dan meminta validasi ulang. Nanti kan sudah ada ini, nanti di bawah ada perbaiki, nanti tinggal klik perbaiki. Kalau di atas ada status perlu perbaikan, nanti tinggal klik di bawah perbaiki. Kemudian apabila hasil bukti karya Anda belum sesuai, klik ikon tanda berwarna merah di ketiga ini, ya. Kemudian unggah ulang produk karya yang telah dilakukan revisi sesuai dengan masukan fasilitator. Jadi yang pertama tadi kalau di atas itu perlu perbaikan, ini perlu perbaikan, kemudian klik perbaiki. Setelah klik perbaiki muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, nanti berarti di klik yang tanda merah unggah dokumennya ini dihapus, berarti nanti unggah ulang dokumen, unggah ulang produknya yang di sini. Kemudian yang kelima, apabila lembar persetujuan belum sesuai, klik ikon tanda berwarna merah untuk menghapus lembar persetujuan sebelumnya. Sebaliknya, jika sudah sesuai, tidak perlu menghapus dokumen yang telah diunggah awal. Jadi misalnya tadi dokumennya itu sudah sesuai, yang tidak perlu tidak perlu dihapus. Tapi kalau tidak sesuai, dihapus. Misalnya mau ganti, ya dihapus. Unggah ulang juga. Yang selanjutnya, apabila hasil bukti karya Bapak Ibu telah lulus validasi dari fasilitator, maka Bapak Ibu akan mendapatkan notifikasi bahwa bukti karya Anda telah lulus validasi. Kemudian di sini tinggal menunggu terbit statusnya. Tadi yang pertama belum diajukan, kemudian sedang ditinjau, perlu perbaikan. Kalau sudah lolos, statusnya menunggu terbit. Tinggal menunggu menunggu bukti karya yang telah Bapak Ibu itu
diunggah ke PMM. Jadi yang unggah bukan Bapak Ibu, tapi sudah secara langsung sistem yang mengunggah. Kemudian Bapak Ibu juga dapat lihat umpan balik dari fasilitator apabila memberikan catatan khusus. Nah, jadi kalau sudah divalidasi semua, sudah sesuai dengan rubrik validasi, otomatis nanti tinggal menunggu terbit di PMM. Kalau dinyatakan lulus validasi. Nah, kemudian kalau sudah lulus validasi dan sudah terbit di PMM, maka ada notifikasi lihat bukti karya saya. Nanti lihat bukti karya apabila sekarang bukti karya Anda sudah dapat dibagikan ke teman sejawat. Lihat bukti karya Anda di PMM melalui tombol di bawah ini. Jadi nanti kalau sudah diterima di PMM, nanti Bapak Ibu dan teman-teman semuanya itu sudah bisa melihat hasil dari bukti karya yang Bapak Ibu itu buat. Atau nanti juga Bapak Ibu bisa membagikan bukti karya yang Bapak Ibu buat itu yang sudah lolos validasi dan dimuat di PMM itu dengan ini. Melihat bukti karya, nanti tinggal Bapak Ibu membuka menu bukti karya, kemudian pilih karya saya, kemudian kategori karya saya, pilih karya Anda, kemudian cari tombol bagikan karya, nanti tinggal membagikan. Nanti Bapak Ibu tinggal membagikan seperti membagi membagikan pesan di HP, tinggal salin link, kemudian sudah bisa dibagikan. Misalnya nanti di copy di WA itu bisa. Kemudian setelah peserta mengunggah bukti karya di PMM, peserta dapat melampirkan tautan bukti karya KLS dengan mengikuti langkah membagikan bukti karya saya sebelumnya. Tinggal kalau sudah di-upload di PMM, nanti di-copy, kemudian berbakti bukti karya. Nanti di modul di bukti karya di terakhir. Ini tugas terakhirnya nanti menautkan bukti karya Bapak Ibu yang telah dimuat di PMM itu di linknya di copy di tugas terakhir. Kemudian fasilitator akan membuka tata bukti karya dan memastikan bahwa file yang diunggah sama dengan yang telah mendapatkan validasi. Nanti kemudian bisa dicek oleh fasilitator. Monggo, ada pertanyaan sampai sini prosesnya. Intinya yang pertama Bapak Ibu nanti membuka LMS. Di bawah itu ada bukti karya. Nah, Bapak Ibu bisa mengunggah bukti karya itu berbagi praktik baik atau praktik pembelajaran atau RPP atau modul ajar. Kemudian di situ nanti dilampiri oleh surat pernyataan bahwa bukti karya yang Bapak Ibu akan buat itu tidak memuat unsur sara, kemudian unsur kebencian dan lain-lain. Kemudian nanti bentuknya bebas. Kalau praktik baik itu bisa video, bisa PDF. Kemudian praktik pembelajaran bisa video, bisa PDF. Kemudian kalau RPP ya atau modul ajar ya PDF. Kemudian setelah bukti karya Bapak Ibu itu buat, nanti itu diunggah, diajukan. Nanti proses disetujui. Nanti akan divalidasi oleh fasilitator. Kemudian apabila kurang, ada yang kurang, itu nanti akan ada notifikasi perbaiki, perlu perbaikan. Nah, itu perlu perbaikan. Kemudian kalau sudah diperbaiki, diunggah ulang. Nanti kalau sudah diunggah ulang dan lolos, nanti ada status menunggu terbit. Nanti di atas diunggah draft bukti karya itu ada menunggu terbit. Kemudian kalau sudah terbit di PMM, tugasnya Bapak Ibu hanya
mengcopy link yang ada di PMM bukti karya Bapak Ibu itu nanti diunggah, dimasukkan ke tugas bukti karya. Bentar Bapak Ibu, ini tugas bukti karya yang ketiga. Kan yang pertama itu bukakan nggih. Sebentar tak bukakan yang PMM dulu, dashboard. Semua modul. Nah, yang terakhir itu tinggal mengkopikan di sini Bapak Ibu nanti. Yang terakhir Bapak Ibu mengkopikan link yang ada di PMM di sini. Bukti karya. Nah, di sini berbagi bukti karya. Nah, link yang ada di PMM itu tinggal selamat bukti karya Anda diunggah ke PMM. Tulis jawaban di sini. Silahkan Bapak Ibu bagikan bukti karya yang diunggah di PMM pada forum ini agar bisa saling berbagi. Nah, tinggal membagikan di sini. Ini tinggal diklik. Nah, tinggal mengcopy link yang ada di PM ke sini, kemudian tinggal sudah selesai. Kirim jawaban, sudah selesai. Monggo, ada pertanyaan? Pak Agus mau tanya. Nggih, monggo. Berarti kalau bukti karya itu sama seperti aksi nyata itu apa, Pak? Aksi nyata di PMM. topik Nggih. hampir sama tapi beda, Mbak. Kalau bukti karya kan kalau ini kan bukti karyanya kan bedanya ada sendiri, Mbak. Kalau topik kan aksi nyata sendiri, kalau bukti karya ada sendiri. Hampir sama tapi beda. Nggih. Oh iya. Ada tempatnya sendiri. Ini kalau sebentar nggih, ini contohnya di PMM. Saya buka PMM nggih. PMM. Stop. Nah, nanti kalau PMM-nya nah ini Bapak Ibu. Kalau topik aksi nyata itu kan nanti masuknya ke kalau bukti karya nanti di sini masuknya di bukti karya. Ini bukti karya saya lanjut. Contohnya nggih. Lanjut. Selesai. Misalnya karya saya, ulang gini. Nah, saya ada RPP 1, kemudian praktik baik 3. Nah, nanti tinggal misalnya modul ajar. Ini tinggal buka. Nah, tinggal bagikan ke salin link. Nah, nanti tinggal masukkan ke yang tadi, yang berbagi bukti karya di LMS. Bedanya kalau bentar. Nah, kalau aksi nyata kan lewatnya di sini, di pelatihan mandiri. Ini pelatihan mandiri, kemudian topik aksi nyata. Di situ Mbak bedanya.
ada ibaratnya itu ada folder tersendiri, ada apa ya, icon tersendiri untuk bukti karya. Oh iya Pak, terus misalkan Pak, saya misalkan mau ngasih anak saya tentang siswa saya perundungan. Nah, itu termasuk napa mboten Pak? Bullying niku. Niku nanti bentuknya seperti apa, Mbak? Saya menampilkan presentasi pakai LCD, terus materi, terus nanti anak-anak dapat LKPD dari saya ngoten niku. Berbagi praktik baik kalau itu. Oh, tapi terus sasarannya siswa gitu, Pak? Nggak apa-apa. Berbagi praktik baik itu. Oh iya. Berarti nek misalnya saya mau ambil itu, berarti besok saya memasukkan yang berbagi praktik baik nggih, Pak? Bukan modul kan ajar ya, Pak? Nggih, berbagi praktik baik. Kalau modul ajar kan kaitannya dengan pembelajaran. Oh iya, nggih. Berbagi praktik baik. Nggih, siap Pak, matur nuwun. Nggih. Ada lagi monggo? Untuk nganu Mas Agus, untuk yang misalkan untuk pengambilan yang modul tadi nggih. Nggih. Yang untuk modul tadi itu hanya 1 kali pertemuan atau berapa itu? Satu pembelajaran. 1 pembelajaran. Nggih. Misalnya 30 menit. Ya mboten, maksudnya satu materi selesai. Lengkap kalau itu. Berarti lengkap itu misalkan Kalau yang misalkan nggih, kok sikik Gus kok cah geroke omong wae. Nggih, monggo. Misalkan itu untuk gerak manipulatif, berarti itu di dalamnya ada beberapa kali pertemuan itu. Nggih, nggih. Dari awal sampai penilaian. Nggih. Berarti misalkan ada beberapa kali pertemuan hari Minggu, misalnya pembelajaran pertama, minggu pertama, kedua, ketiga itu komplit seperti itu. Nggih, nggih. Oh iya, terima kasih. Soalnya apa? Soalnya nanti kan bukti karya Bapak Ibu itu nanti bisa dilihat oleh semua orang. Kalau sudah di LM, kalau sudah di PNM kan bisa bisa dilihat oleh semua orang. Nah, nanti bisa, apalagi nanti misalnya Bapak Ibu dan kakak semua bagikan, nanti kan yang melihat bisa banyak orang. Nah, nanti bisa saling berbagi praktik baik, bisa berbagi modul ajar seperti itu. Ya. Oke, terima kasih. Monggo, ada yang lain. Mas Agus, tadi ada 3 ya Mas Agus pilihannya. Yang pertama bisa modul ajar, kemudian video bisa berupa video berbagi praktik tadi. Yang satunya tadi apa Mas? Pembelajaran ya. Nggih. Video pembelajaran, video praktik baik, kemudian modul ajar. Oh gitu. Nek video pembelajaran sama video praktik baik itu bedanya kemarin apa Pak? Mas? Kalau praktik baik kan belum tentu pembelajaran, tetapi kalau pembelajaran kan ya kegiatan kita mengajar PJOK. Gitu ya. Kalau praktik baik kan bisa di komunitas belajar, bisa di sekolah, bisa di KKG misalnya Mas Agus Ariwibowo ini mengimbaskan hasil kita belajar model pembelajaran gerak atau model pembelajaran kebugaran, model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, atau model SEM di KKG. Nah, itu di video. Nah, itu namanya berbagi praktik baik. Oh gitu. Dengan durasi 30 menit minimal, Mas. Kalau itu tidak ada minimalnya tadi di situ. Oh iya. Itu bisa video, bisa PPT atau gimana? Ya, bisa PPT. Tapi kalau PPT ya dilampiri kesemuanya, dilampiri dengan bentar hadir sama notulen. Kayak yang kemarin, kayak yang aksi nyata yang kemarin ya Mas ya? Nggih. Itu kalau berbagi praktik baik. Nggih. Oh gitu. Oke, siap. Terima kasih Mas Agus. Pak, berarti itu wajib video ya Pak? Nek misalkan mau berbagi praktik baik. Nggih, lebih bagus kalau video, tapi enaknya video. Berarti kalau misalkan apa Pak Agus? Monggo, Mbak. Berarti kalau misalkan itu loh Pak, nek kayak aksi nyata itu kan pas pengimbasan atau pas presentasi menggunakan slide presentasi itu kan didokumentasi. Nek seperti itu kok boleh tidak? Boleh, Mbak. Kan tadi kalau praktik baik kan boleh video, boleh PDF.
Nggih. Nah, tapi PDF-nya harus lengkap seperti aksi nyata, harus ada PPT-nya, harus ada Iya. fotonya, harus ada daftar hadirnya, harus ada notulennya. Tetapi Oh, kalau nggih. video kan jelas, tidak usah pakai apa-apa, langsung kelihatan toh kalau video. Tapi kalau hanya slide, itu kan tidak ada bukti foto, tidak ada daftar hadir, tidak ada notulen, itu kan kurang ibaratnya kurang valid. Tapi kalau video kan cukup video kok sudah seperti itu Mbak, kira-kira. Ya mirip seperti aksi nyata nih kok, tapi tempatnya berbeda nggih. Pak, lah terus kalau sasarannya itu mau siswa, terus notulennya berarti yang menulis gurunya, Pak? Berarti Ya gurunya nggih, gurunya. Oh. Oke, terima kasih, Pak. Nggih. Ditulis ke Mas Bo, iso Mas Mbak kita. Monggo ada yang lain. Pak Bowo tulisannya elek. Ora ya, wonge sing apik. Monggo Ibu ada yang Mas? lain. Saya bertanya, Monggo Mbak Norahma. tadi kalau video pembelajaran gitu boleh, Mas? Boleh, misalnya jenengan sudah ada video ini toh, mungkin. Iya. Nah, misalnya itu bagus dan sudah sesuai, misalnya sudah ada diferensiasi, sudah ada penilaian, misalnya apa nih, otentik, nah itu bisa. Berarti penilaian otentiknya dilaksanakan pada proses pembelajaran atau di modul ajarnya? Ya kan ada modul ajarnya toh Mbak. Kalau nanti Iya. misalnya mau ngupload modul ajarnya juga bisa. Di videonya juga bisa kelihatan toh, berarti sudah menilai. Kemudian kalau modul ajar nggih, jangan lupa dimasukkan yang sudah dipelajari, misalnya menggunakan big word design, kemudian ada penilaian otentiknya, kemudian ini termasuk model pendidikan apa, nah itu lebih bagus lagi kalau ada seperti itu. Berarti modul ajarnya dilengkapi ya, Mas? Nggih, dilengkapi. Berarti kalau video pembelajaran yang Cukup diupload video video pembelajaran dan tok. modul. Kalau Enggak. cukup video pembelajaran kok nggak apa-apa. Video. Oh, Sudah video. kelihatan loh di sini nanti. Oh, oke. Baik, siap. Terima kasih. Monggo, ada yang lain. Ini bukan 19 detik loh Mbak Oneng. Nggih, untuk bukti karya itu dimulai pembuatannya tanggal 19, mulai besok, paling lambat tanggal 29 November. Nanti di tanggal 26 kita ketemuan untuk ya saling mengingatkan, kemudian misalnya ada yang kurang atau ada yang mau berbagi, misalnya sudah lolos, oh seperti ini, nah itu monggo nanti kita laksanakan di tanggal 26 November. Di mana nih Mas Agus? Terakhir itu. Enggak Di di mana Tata Maya. ketemuannya? Wah, Tata Maya lah tadi bilangnya ketemuan, kita ketemuan. Ketemuan tatap maya. Wah. Tak kira ke Kepuh atau mana ya Mas Agus? Monggo ada lagi. Tadi Pak, saya ketinggalan ya Mas Agus. Berarti nanti nguploadnya di PMM dulu toh Mas? Tidak diupload di PMM Mas. Terus yang Di berbagi praktik bukti tadi. karya. Nanti jenengan buka LMS, di bukti karya di bawah, di samping di bawah itu ada bukti karya, jenengan klik. Atau semua modul nanti sudah masuk ke bukti karya. Oh iya. Di sini, Oke. bentar. Tak share screen ya. Mas, kalau modul ajar ya berarti modul ajar saja tapi komplit. Nggih. Modul ajar komplit nggih. Jaluk Neng. Bukti ajar modul ajar. Oh, ning bukti karya kan banyak kuwi toh, contoh-contoh modul ajar juga, Mas. Lah nggih, makanya kan tujuannya itu bisa biar kita bisa berbagi dengan orang lain di bukti karya itu. Oh, ya biar karya kita bisa dilihat dan di Nah, nggih. lainnya. Oke, terima kasih, paham. Biar Nah, bisa ini- didelok kancamu Neng. Di Iya. sini Mas Bowo, kita masuk ke bukti karya. Nah, Oke. tidak memiliki akses loh.
Makanya Bukti karya coba tapi lewat LMS, Mas. nggih. Cobi Bapak Ibu buka LMS-nya di bawah ada bukti karya mboten? Coba ada Mas. Ada toh? Diklik coba. Nah, suruh Sakit masuk. mboten? Masuk toh, Mas? Suruh masuk, iya, suruh masuk pakai akun lagi. Nah. Bisa masuk toh? Bisa Mas. Nggih, sip. Ini ada unggah bukti karya. Nah, nggih niku di situ. Unduh lembar pernyataan persetujuan ini. Iya. Nah, nggih di situ. Ini tuh untuk mengunduh tadi bahwa karya yang saya buat itu orisinil, bukan plagiasi dan lain-lain. Tadi tidak ada unsur sara, unsur kebencian dan lain-lain. Oke. Jelas? Ya. Ada pertanyaan lagi, monggo? Monggo Bapak Ibu. Cukup? Cukup. Mana ngeri Mas Lili iso aku iso. Oh ya, jangan lupa tadi nggih untuk aksi nyata dan LTL mohon diunggah di draft yang telah saya bagikan biar nanti seperti yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu dan kakak semua yang lain bisa saling berbagi, saling melihat, oh ini toh videonya, oh ini toh LTL-nya, jadi bisa saling berbagi. Yang baru mengupload untuk RTL baru yang di drive itu baru Mas Lili video aksi nyata Mas Lili, kemudian Mas Jaka sama Mas Ganjar. Kemudian yang RTL-nya baru ya sama Mas Jaka, Mas Ganjar sama Mas Lili baru bertiga. Juara toh Mas Lili. Nah, aku wajib kok. Aku anak buah Lili kok. Sing garap kowe Monggo yang lain bisa diupload di drive. Jenenge Lili jenenge Lili kok sing upload Agus Ariwibowo ya. Harus balik datanya Lili. Nah, Mas Ganjar bisa melihat toh, maksudnya punyanya Mas Lili seperti apa, punyanya Mas ya kan seperti apa kan bisa lihat, makanya saling berbagi. Bisa. Sing garap sing upload bawa kabeh Ganjar. Kabeh dari awal sampai akhir. Cukup nggih? Monggo kita foto bersama dulu sebelum diakhiri. Buka kameranya boleh, monggo. Mbak Gilda. Dian Gilda bajunya kan. Dian nonong. Kita nonong Weh, Mbak Alma. Nonongnya kok akeh kok. Monggo 1, 2, 3. Lagi bebas gayanya, ayo. 1, 2, 3. Ngapa Bel? Sok cakep Terima kasih nggih. Marilah. Tapi sebelumnya nggih, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu dan teman-teman semua, kakak semua karena telah mengikuti tatap maya pada siang hari ini dengan semangat, dengan baik. Kemudian nanti misalnya ada pertanyaan atau hal-hal yang berkaitan dengan bukti karya bisa disampaikan di grup WA grup nggih. Misalnya ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin disampaikan bisa kita diskusikan bersama di WA grup. Saya rasa cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf, tapi sebelum saya akhiri marilah kita tutup pertemuan kita pada siang hari ini dengan berdoa. Berdoa di tempat, persilahkan. Alhamdulillah. Saya cukup sekian, ada kurang lebih mohon maaf. Yang ini akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.